Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang basic material dan gas. Yang pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah MDKA, yang keempat adalah TINS, dan yang kelima adalah AGI. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama. Antam kemarin ditutup menguat 1,21% di harga 2.490. Kalau dilihat dari transaksi asing kemarin itu adalah net sell, dan jika dilihat dari broker summary, Antam ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal Antam ini bagus karena berada di support. Jadi Antam ini berada di support. Kalau teman-teman ingin membeli Antam, ini waktu yang tepat. Jadi 1 atau 2 tick di atas support ya. Kalau bisa ya pas support itu malah lebih bagus. Jadi 1 tick di atas support, nanti bisa dibawa ke atas. Kenapa? Karena ini candlenya juga bagus. Kalau secara pola juga bagus. MACD sudah mengkerucut tapi masih berada di bawah 0. Ditambah lagi mungkin besok ada sentimen yang bagus pula tentang Tesla, maka Antam masih berpotensi untuk menguat ke atas, dan targetnya itu sekitar 2.650, profit sekitar 5,93%. Kalau kita lihat risk rewardnya, ya risk rewardnya itu 2,25%, jadi menarik ya, jadi lebih dari 1:1, lebih dari 2%. Nah ini menarik untuk Antam, tapi disclaimer on, cut loss saja nanti jika berada di harga 2.400, karena nanti bisa berpotensi ke bawah ke harga 2.350 seperti itu. Oke, lanjut kita ke saham yang kedua, yaitu adalah Inco. Inco ditutup menguat 4,59% di harga 7.975. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, dan kalau kita lihat dari broker summary, Inco diakumulasi ya. Jadi ini banyak hijaunya diakumulasi. Langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal Inco sudah jauh dari support ya. Jadi ini sebenarnya menarik, tapi karena Inco sudah jauh dari support, risk rewardnya ini jadi kurang menarik. Seandainya kemarin teman-teman membeli Inco pas break resisten ya, jadi break resisten itu bagus. Hari ini sudah profit sekitar 5%-an lah, seperti itu ya. Jadi kalau mau trading profit sekitar 5% ini kan lumayan, tapi kalau sekarang risk rewardnya ini kurang menarik, lebih baik saya menunggu di bawah. Mungkin saja di bawah turun lalu ke atas lagi, tapi bisa saja jika market bagus maka dia akan potensi terus ke atas. Kalau dilihat dari MACD juga mengerucut ke atas, jadi ini potensinya juga masih bagus, tapi sayangnya risk rewardnya kurang menarik. Kalau saya lebih tertarik ke Antam tadi. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah MDKA. MDKA kemarin ditutup terkoreksi 2,40% di harga 4.860. Kalau dilihat dari transaksi asing, MDKA net sell, dan kalau dilihat dari broker summary, MDKA di distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal MDKA terkoreksi tapi masih berada di atas MA50 ya. Jadi bagaimana potensinya? Potensinya masih ke atas. Jadi sama dengan Antam dan Inco, potensinya masih ke atas. Tapi nanti bisa saja besok masih di bawah turun. Kalau di bawah turun maka bagus. Jadi bisa buy di MA 50, di atas MA 50 1-2 tick, nanti bisa dibawa naik ke atas. Risk rewardnya kita lihat ya, risk rewardnya juga lumayan bagus, jadi 3 hampir 4% ya. Ini bagus juga MDKA, semoga saja besok terkoreksi lalu bisa mantul ke atas. Nah seperti itu. Kalau dilihat dari MACD juga hampir mengerucut, tapi bar chart masih di bawah 0. Kalau dilihat dari Fibonacci, MDKA reject di 0,5 ya, lalu dia berhenti di 0,382. Nah ini potensi bagus, mungkin saja besok dia langsung naik ke atas, tapi disclaimer on, tergantung market maker yang mengarahkan nantinya. Oke, lanjut ke saham yang keempat, yaitu TINS. TINS kemarin ditutup menguat
2,05% di harga 1740. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, dan kalau dilihat dari broker summary TINS diakumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal TINS ini sudah lumayan tinggi ya, dia masih belum berhasil break resistennya. Kalau dilihat dari Fibonacci, dia reject 0,382 dan potensinya masih ke atas. Jadi bagaimana untuk TIN? Ya, untuk TIN tunggu saja dia terkoreksi atau break resisten. Jika besok TIN naik, maka break resisten itu bagus. Jadi ikut saja beli di harga 1760-an ya, jadi 1760-an atau sekitar 1750 lah, seperti ini. Di sini juga ada gap, jadi kemungkinan besar TIN juga akan menutup gapnya yang ada di tanggal 10 Mei kemarin waktu IHSG turun banyak ya. Kalau saya besok mantau saja TIN, kalau break resisten maka bagus, potensinya masih ke atas, risk rewardnya pun juga menarik. Jadi misalkan break resisten besok bisa saja 6%, yang ada di resisten 6% dan lanjut ke 16%, itu kalau untuk swing. Tapi di Selamat On ini hanya analisa pribadi saja, yang penting money management nanti gimana teman-teman mengaturnya. Cut loss saja nanti jika di bawah 1750 ya. Jadi kalau misalkan dia terkoreksi maka belum bagus. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah AGI atau Aneka Gas Industri. AGI kemarin ditutup menguat 2,06% di harga 1975. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, tapi nilainya tidak signifikan ya, tapi net buy. Kalau dilihat dari broker summary, AGI diakumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal Aneka Gas Industri ini sudah bagus karena dia berada di atas support dan berada di MA50. Tapi jika teman-teman ingin memiliki saham AGI ini, risk rewardnya kurang menarik karena dia reject resisten dan masih berpotensi turun ke bawah dulu karena dia sudah 5 hari berturut-turut naik. Tapi bisa saja besok kalau market bagus dia potensi ke atas dan break resisten. Kalau dilihat dari MACD sudah hampir mengerucut, dipantau saja. Resisten selanjutnya ada di 2270. Kalau dilihat dari Fibonacci, AGI reject di 0,382 ya. Jadi ini pas dia reject di 0,382. Kalau dia break besok maka potensi untuk naik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman ingin request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.